Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pemberdayaan Ekonomi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang materinya mengenai ekonomi kerakyatan. Apa sih ekonomi kerakyatan itu? Ekonomi kerakyatan merupakan perkembangan ekonomi dalam kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan dan demokrasi ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Kemudian dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan ialah sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, pilar dari salah satu sistem ekonomi ialah keikutsertaan seluruh orang dalam kegiatan produksi. Kemudian, bagaimana sih cara membangun ekonomi kerakyatan? Peningkatan ekonomi kerakyatan pada saat ini bukanlah hal alternatif pilihan, tetapi menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan ekonomi Indonesia yang mandiri, seperti komitmen pemerintahan Presiden Jokowi. Agenda pengembangan mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu pengembangan akses sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi itu seperti modal dan bahan baku serta informasi yang dapat diakses oleh pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu penataan kelembagaan. Terkait penataan kelembagaan untuk meningkatkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu perjanjian yang diperlukan oleh pelaku ekonomi perlu diberikan dengan cepat, mudah, dan murah. Kemudian dapat dipastikan akses ekonomi dalam bidang gerak ekonomi rakyat tidak dimasuki oleh pelaku ekonomi global. Kemudian yaitu pola kerjasama antara ekonomi rakyat dengan pelaku ekonomi global dapat dijadikan praktek bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kapasitas. Pelaku ekonomi rakyat harus mampu bersaing dengan pelaku ekonomi global pada era global ini ya, pada era globalisasi ini. Kemudian pengembangan kapasitas sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien, dan produktif yang menjadi suatu keharusan. Kemudian yang keempat yaitu reorientasi pendidikan. Pendidikan kejuruan yang sesuai perlu dijadikan prioritas pengembangan khususnya pada daerah-daerah dengan sumber daya tertentu. Kemudian yang kelima yaitu atasi hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi itu terdiri dari praktek bisnis ilegal. Praktek bisnis ilegal itu seperti illegal logging, illegal fishing, dan illegal trading. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Nizamiar. Di sini saya akan berbicara sedikit mengenai ekonomi kerakyatan, yaitu mempersiapkan model ekonomi kerakyatan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mempersiapkan model ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah menyusun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua adalah menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dengan mengembangkan BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional. Yang ketiga adalah menguasai dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.
Artinya di sini pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan atau memperbanyak lapangan pekerjaan pada saat ini. Yang kelima adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun ekonomi kerakyatan harus dikembangkan secara konsisten, terpadu bila kita berkeinginan dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengingat pola ini memiliki dasar mengakar di sendi kehidupan bangsa. Ada pun tahapan yang harus dipersiapkan. Tahapan-tahapannya meliputi yang pertama adalah perangkat perundang-undangan. Perangkat perundang-undangan untuk memberikan pedoman dan landasan-landasan tekad bagi pengembangan ekonomi rakyat. Untuk itu perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang saat sekarang sudah tertuang dalam TAP MPR nomor 16 tahun 1998. Yang kedua adalah penyediaan modal. Kebutuhan modal bagi pengusaha kecil merupakan kebutuhan yang bersifat struktural. Mengingat pola-pola pengembangan usaha kecil tidak dilakukan secara terpadu, baik pembinaan manajemen, pengembangan pasar, pemanfaatan informasi, dan berbagai peluang global. Keterbatasan modal ini memang dirasakan sebagai kendala bagi semua pihak. Namun jika didukung oleh sebuah tekad yang besar dan keinginan, tentu kendala ini dapat diatasi dengan baik. Yang ketiga adalah pengembangan sentral industri. Untuk memacu perkembangan serta pertumbuhan ekonomi rakyat, sudah selayaknya bila pemerintah membuat kebijakan rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Diharapkan pada sektor ekonomi yang dapat memacu tumbuhnya ekonomi kerakyatan seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan yang berlokasi di pelosok-pelosok pedesaan. Hal ini tentu akan memberi dorongan terhadap meningkatnya sumber penerimaan daerah, tersedianya lapangan kerja, distribusi, pendapatan masyarakat, dan meningkatnya daya beli masyarakat. Yang keempat adalah pengembangan ekspor. Untuk mendorong dan memotivasi sektor ekonomi sektor ekonomi rakyat, pemerintah harus mampu memberikan wadah bagi pembinaan dan pengembangan sektor ini dengan senantiasa melakukan pembinaan, mencarikan mitra usaha, dan menyediakan sarana informasi yang komunikatif agar pelaku bisnis di sektor ini mampu melihat dan mengetahui adanya peluang ekspor atas produk-produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan model ekonomi kerakyatan. Aspek tersebut meliputi yang pertama adalah aspek pembinaan. Aspek pembinaan bertujuan untuk memperbaiki sumber daya manusia atau menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era kemajuan teknologi seperti saat ini. Dan memanajemen usaha atau pasar, informasi pasar, dan pengetahuan terkait teknologi. Yang kedua adalah aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan UKM selama ini lebih baik dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk community development.
sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKM. Yang ketiga adalah aspek kemitraan. Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerjasama dengan baik antar UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan. Yang keempat adalah aspek yuridis formal. Dalam aspek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah. Mengenai hal di atas, diharapkan mampu berperan untuk membantu proses dalam mempersiapkan ekonomi kerakyatan ataupun mengembangkan agar mampu bersaing di era global seperti saat ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang D, ekonomi rakyat dan persaingan global. Dalam 10 tahun terakhir ini, teknologi terus berkembang, berevolusi yang sangat luar biasa. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan ataupun kemakmuran bagi kita sebagai manusia atau makhluk hidup. Ada berbagai aspek, antara lain yaitu yang pertama di bidang transportasi, telekomunikasi, perbankan, informasi, keuangan ataupun penyediaan barang maupun jasa. Dengan peningkatan sumber daya manusianya, teknologi ini berkembang sangat cepat dan pesat dari waktu ke waktu. Dengan berkembangnya teknologi ini, dunia ini terasa lebih sempit. Ya, karena contohnya saja, kita bisa melihat suatu peristiwa di benua lain dengan sangat cepat. Ya, itu tentu karena perkembangan teknologi ini. Era-era globalisasi telah merasuk dan meresap atau menembus ke semua aspek kehidupan manusia. Mau tidak mau, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita sendiri. Pemilihan atau pengembangan telah menghasilkan revolusi teknologi di bidang transportation, tourism, dan telecommunication, atau yang biasa disebut dengan triple T, di mana revolusi industri ini mempengaruhi perdagangan barang maupun jasa. Kemajuan teknologi ini menjadikan pasar dunia merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang sangat harus diperhitungkan bagi kita. Selanjutnya yaitu yang M, etika bisnis yang menyimpang konsep manajemen teknologi. Etika bisnis ini pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan cepat meluas ke belahan dunia lain. Contoh etika bisnis yang menyimpang konsep manajemen teknologi yaitu antara lain yang pertama adalah praktek finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online. Finansial teknologi merupakan pemaparan atau penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam sistem pembayaran pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya. Kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik itu adalah selain bisnis yang menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Ya, terus contoh yang kedua yaitu pelanggaran internet marketing pada kegiatan e-commerce. Dalam model bisnis e-commerce memungkinkan banyak pelanggaran etika bisnis melalui kegiatan penipuan pemasaran di internet. Terutama hal ini terkait dengan penggunaan nama domain di internet yang sering
menggunakan nama perusahaan atau merek dagang dan jasa tanpa seizin dari pemiliknya sendiri. Dapat diketahui bahwa penggunaan nama domain di internet dianggap sebagai masalah yang paling penting dalam hukum merek dagang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.